Kisah kehidupan di kalangan remaja dan masyarakat. Kehidupan mewah nan indah yang membutakan. Kisah persahabatan, kemiskinan, keserakahan manusia yang tidak pernah padam. Kecurangan, penindasan, kebejatan insan manusia yang tak terkalahkan. Sebuah kisah keluarga kaya raya, pejabat setempat yang merasa paling tinggi dan berkuasa, yang berujung kebahagiaan yang kekal, yang menciptakan dunia baru yang tenang dan senang. Hai, my name is Nero. Anggun dan yang paling kaya di sekolah ini. Hai Nero, tumben lo sudah datang. By the way, setelah liburan kemarin lo kemana aja? Gue sih kemarin ke Korea dong sama bokap nyokap gue. Jadi lo kemana? Di mana aja. Udah bosan apa ih? Jangan salah, kita berdua liburan ke Eropa kok. Iya, kita jalan-jalan ke Paris, ke Itali. Pokoknya ke Eropa kita jalan semua. Iyalah, lihat nih di sana kita beli tas baru, jam tangan baru, sepatu baru, banyak banget pokoknya. Ya iyalah, secara orang tua kita kan berusaha kaya, iya kan? Masa sih? Ya, buat apa sih punya orang tua kaya, tapi nggak kita manfaatin? Oke, good. Bel masuk berbunyi. Seorang gadis bernama Tamika dengan dandanan sederhananya melewati 3 sejoli ini. Ya ampun. Tiga sejoli terus menertawai Tamika sampai ia duduk di kursinya. Tetapi Tamika tetap acuh dan tidak terganggu. 3 sejoli yang tidak merasa puas menghampiri Tamika dan teman-temannya. Ya ampun, keren banget tasnya. Dan ada di depan juga. Lu pada mau beli sih, pasti. Ya mungkin ada yang mana? Itu sih masa itu bukan beli ya ampun. Hai, apa nih guys? Paling juga lagi ngomongin nanti pulang sekolah naik apa, terus bakal jajan sebelah di mana? Iya ya. Mereka kan jajannya sebelah. Iya kan sebelah kayak enak tau. Ya ampun. Pada ngapain sih kesini? Lah, kok lu nyolot sih? Iya sih, emang di kelas bapak lo. Santai guys, santai. Kita di sini nggak mau ngapa-ngapain sih, tapi kita tuh mau nunjukin loh barang-barang baru kita nih yang mewah banget. Lihat nih, tas gue merek Dior. Tas gue juga mau beli kalau mana? Jangan Kayak ayo ada hobi. ada yang gak tau Dior dong. Iri, kasih lihat nih. Gak tau Dior. Lihat nih, tas merek Dior, tas termahal dunia, harganya aja ratusan juta. Pasti lo semua gak mampu beli. Iya bang. Ih Gusti, meni mahal amat sih. Dahara yang orang mah meni mahal gitu geningan. Udah bilang aja, kamu jangan bikin malu diri kamu sendiri. Ih ayo kamu teh ngomong naon sih? Aduh, tas gue jatuh. Udah kamu gimana aja Mila, udah ngomong. Nggak kayak celana ributnya lucu. Iya. Mereka gak mau beli. Rika, diem aja. Gak gua apa lu? Iya. Mau kenapa? Guys. Apa? Ini apaan sih? Apa kesamaan ini ya? Anjir, gak banget sih. Gak gak sih? Ya ampun. Gak sih? Gak sih? Oh iya, tandu gatel. Nah, kalau lu lagi ada aja sih. Nanti jadi gatel lah tangan lu. Gak puas banget.
banget sih lu jadi orang. Tahu deh, sudah tau banget kayak gua lo jadi tuannya. Tanggung jawab kek. Tadi tuh malu gak? Lu aja ada aja. Kenapa sih lu semua pada ganggu hidup gua mulu? Yang ganggu ya? Tahu. Siapa ya? Siapa sih yang ganggu? Gaji banget sih. Jelas lu, pedan banget sih lu bocahnya. Bocah pri. Jelas biasa. Selalu parah deh. Tapi bisa gak sih lu diem aja gitu? Mau gua pakai tas jelek kek, sepatu gua gitu-gitu aja kek, gua nggak makan kek, ada yang salah? Enggak kan? Ada yang salah, ada yang salah. Ya salah nih. Kau lihat ya, tas gue merek Gucci, sepatu gua branded. Gue sekolah tuh bawa mobil mewah, bukan kayak lo. Ada yang salah. Gak usah sok munafik lah. Mana ada sih orang yang gak mau sama barang-barang branded dan berkualitas kayak punya kita ini. Iyalah. Halah, bukan urusan gua kan ya. Mau lu pada pakai mobil mewah kek, sepatu merek Gucci kek, gua gak peduli. Udah gak punya duit sombong banget. Iya. Beca-beca. Selamat banget siang. Gua gak peduli. Ayo silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Seru banget kan anjir. Mohon maaf ibu terlambat ya. Silahkan dilanjutkan dulu ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai metode diskusi. Silahkan kalian pelajari PDF yang telah ibu berikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanya. Ya Bu, baik Bu. Mahasiswa gaduh kecuali Tamika. Sumpah, kata banget. Bagi ada aja sih. Lu tadi dulu. Dipelajari ya. Gua dokter aja kali ya. Berobat sih. Kayaknya tangan gua nggak level gitu. Sama yang jangan-jangan tas dia udah dipasang lagi ya. Itu tuh kasar lagi ya Allah. Nggak level. Kan saya bilang tolong pelajari dan tolong minat. Ini kenapa masih gaduh ya? Ada lagi. Gak apa-apa sih Bu. Susah aja Bu, susah. Jangan belajar. Bukan gitu, tapi sih Bu, belajar online Bu. Lagian kalau misalkan hasil diskusi aja tuh nanti cuma jadi wacana doang Bu. Emangnya kamu gak butuh nilai? Emangnya kamu gak butuh ijazah? Butuh sih Bu, cuma kita berpikir realistis aja ya Bu. Buat apa sih Bu kita belajar MTK atau Bahasa Indonesia kalau kita tuh gak tahu buat apa belajar itu? Terus buat apa kita belajar PKN atau ekonomi kalau kita gak mau jadi pedagang jujur yang miskin? Kalau kita sih sukanya belajar musik dan modeling Bu. Lalu apa kalian belajar musik dan modeling? Kalau bahasa kalian saja tidak kalian belajar. Kampungan, punya sepatu merek Gucci, tapi otaknya kayak udang. Terus masalahnya apa? Gue punya duit kali lo kayak lo, iri lo. Ngapain juga gue kenal sih mana deh? Tata digandeng ngeus-ngeus, capek tuh ngadengin kekayaan gue yang dibahas nate. Tahu nih, ini lagi sinema dan teman-temannya. Ngapain coba dari tadi mengucilkan si Timika? Kasian Timika dari tadi ikut cerita sama kalian. Ih, apaan sih? Kenapa jadi kita-kita yang dibawa? Gak banget deh. Tahu nih, gak jelas banget, sumpah. Padahal dari tadi kita mau ngapa-ngapain ya nih? Sudah, kenapa jadi pada gaduh gini sih? Kasihan bu gurunya. Kalau kalian ribut terus, nanti nggak akan mulai belajarnya. Udah. Ini tuh kita lagi belajar. Kenapa sih kalian gak bisa saya ajak ini kan? Kenapa kalian gak bisa saya ajak benar? Coba kenapa sih? Ada masalah apa sih kalian? Kalian pikir saya kan capek ngajar kalian? Saya capek ngajar kalian terlebih di kelas ini. Dan khususnya untuk kamu Nero. Kenapa sih kamu selalu menimbulkan masalah di sekolah ini? Kenapa? Saya tahu bapak kamu pejabat. Terus kamu kenapa? Emang harus kamu menyebabkan masalah di sekolah ini? Saya saja sebagai guru honorer yang gak lihat usia saja tuh. Kalau misalnya saya sudah merasa pintar semuanya, silahkan kalian pergi sendiri. Saya pamit ikut ini. Dan khususnya untuk kamu Nero, beritahu ibumu kalau saya suami kamu 1 tahun. Terus buat apa kita sekolah bener? Kalau cuma dapat lembar ijazah, berhasil apa banyak orang kan gak dilihat dari angka 8 di ujian kan? Emang ada
aja belum tentu jadi orang sukses dan berbudi, apalagi nggak lulus. Balik nanya lagi lo. Kalau semua kalian jawab soal pertanyaan, kapan kita tahu jawabannya? Dengar ya lo semua. Kalian juga bakal lihat nanti. Kalau duit juga yang kenali. Zaman sekarang apa sih yang pakai duit? Gua botolan aja pakai duit. Percuma lah hidup tanpa duit. Duit kan banyaknya buat orang-orang kaya kayak kita. Siapa orang kaya? Bego kayak kalian sebentar lagi ada majukan besar. Bantu. Ini kabur. Apaan sih lu? Ngapain masih di sini? Main buat teman-teman lo. Semua siswa meninggalkan kelas. Di tempat lain, guru sudah tidak sanggup akan tingkah Nero. Sementara Nero yang sudah diskorsing oleh gurunya memberitahu kedua orang tuanya. Kedua orang tua Nero merasa tidak adil dan merasa keberatan. Orang tuanya pun mendatangi sekolah dan ingin bertemu dengan guru Nero. Silakan masuk. Ada apa ya? Bapak dan Ibu. Kami datang kemari ingin menanyakan tentang Nero, Bu. Katanya Nero diskor 1 tahun ya. Ada apa ya, Bu? Oh iya benar, Bu Prima Nero yang saya sekolah 1 tahun. Karena belakangan ini Nero sangat meresahkan di sekolah, Bu. Dia berbuat sekali banyak kesalahan dan melanggar tata tertib di sekolah. Salah satunya dia berkelahi dengan teman yatim piatu, perkelahian antar ibu. Oh soal itu, bagaimana Bu ya? Tapi sebelumnya maafkan anak kami Bu ya. Bisa nggak Bu kita selesaikan atau kita lupakan aja masalahnya? Tidak bisa semudah itu Pak, Bu. Masalahnya Nero sudah banyak sekali melanggar kedisiplinan sekolah ini. Saya dan pihak sekolah khawatir bahwa Nero akan mencoreng nama baik sekolah. Jadi saya beri hukuman kepada Nero. Dan untuk skorsing 1 tahun itu sedang dipertimbangkan oleh kami, para guru dan juga kepala sekolah. Maafkan anak kami Bu ya. Dan setelah itu Pak, ini sudah kebijakan saya dan sekolah terkait permasalahan yang sudah Nero dulukan. Ya, yang seperti Bapak tahu lah, Nero sudah banyak sekali melanggar kedisiplinan, ditambah Bapak dan Ibu mengerti lah, gaji saya sebagai guru honorer tidak pernah cukup. Itu yang menjadi salah satu beban saya dan guru-guru lain di sekolah. Sudahlah, Bu. Nama juga masih remaja. Kalau Ibu memakai berat, itu bisa menambah masa pribadi Ibu kan? Iya Bu, saya mengerti, tapi tidak bisa seperti itu karena ini sudah salah satu menjadi kebijakan kepala sekolah yang sudah mengkonfirmasi bahwa Nero akan. Oh masalahnya itu Bu, gini aja Bu. Maksud Bapak apa ya? Mah, ini kita ada uang 20 juta. Nanti ini kita kasih khusus buat Ibu. Tapi tolong Ibu tarik hukuman anak kami ya. Tapi mohon maaf tidak seperti itu Pak. Nero akan tetap dihukum. Maafkan anak kami Bu ya. Kami sebagai orang tua mohon maaf atas kelakuan anak kami. Dan kami juga mohon maaf karena tidak sopan Bu. Tapi saya belum bisa mengulangi apa sebab. Sudahlah Bu, itu saja dulu. Sambil malu-malu, guru pun mengambil uang tersebut tanpa melihatnya. Gimana Bu? Kami sudah boleh pulang? Boleh Bapak dan Ibu, silahkan boleh keluar dari ruangan. Dan mohon maaf jika kita mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa Bu, kami pamit pulang ya Bu. Permisi. Setelah orang tua pergi, guru duduk sambil melihat isi amplopnya. Dengan wajah yang masih datar dan perlahan tertawa bahagia. Di tempat lain, setelah pulang sekolah, Pia langsung pulang ke rumah dan menceritakan pada ibunya kejadian tadi di sekolah. Assalamualaikum. Mak. Mak. Ayah naon sih mana teh beberapa kieu. Mak, iya dia si Nero diskorsing sekolah setahun. Si Nero anak saha ieu teh? Si Kokong liat Lain, teman-teman. Si Mila, Ima si Nero, manu anak caleg teh ya. oh nu imah mah gedongnya. Ada si eta mah emang lugu ke guru ge. Si Timi kaki dibulian wae atuh. Ada wae nya budak teh. Eta didikan orang tua nu terdengar. Jadi anak lagi teboga ada. Untung siapa di anak emak menbager kieu. Emang lain gitu. Da abi mah bager ge tiba heula atuh lain sabaraha anak mah. Geus pokona mah iya mah
banyak jagaannya. Dari mana mulai dengan aku tuh mah? Tak aya gas bisi dicolong ke jagaannya. Ya mah. Mau Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjalanan menuju pasar, Ibu Lutfia yaitu Nisrina bertemu dengan Ibu Nurasya yaitu Dea. Cek, bade ka mana, Cek? Bade ka pasar, Cek. Hayu atuh urang bareng sami abdi ge bade ka pasar. Hayu, Cek. Cek, nyaho teh. Tadi teh si Pia carita. Cenah semero anakna colegnya diskorsing salila sataun di sakolana. Heueuh, Cek, tadi ge Nur carita cenah kesopan. Nah, teu ih, rupa-rupa wae nya budak teh. Saat Ibu Nisrin dan Ibu Dea mengobrol, datanglah Ibu Nero sambil batuk memberi isyarat pada mereka berdua. Aya Bu Caleg bade ka mana, Bu? Pasar. Bareng atuh, Bu. Hayu atuh, Bu, urang bareng. Mereka bertiga jalan sambil terdiam karena merasa canggung dan akhirnya sampai pada warung yang dituju. Baru buka nih, Bu, warungnya. Dan ibunya mau beli apa? Ada, Bu. Kalau ibunya mau beli apa? Sama, Bu, saya juga mau beli minyak. Kalau ibunya mau beli apa? Bu, saya juga. Kilonya berapa, Bu? 10.000 aja Bu kilonya. Mahal amat sih harga minyaknya. Dasarnya aja Ibu nggak bisa bayar. Sekarang kan harga sembako memang mahal kali Bu. Jangankan minyak goreng, jarum putih aja mahal. Alah, gak mungkin lah, Bu. Harga kelapa sawit saja murah. Masa harga minyak goreng mahal? Sekarang kan BBM turun. Seharusnya harga sembako juga turun dong, Bu. Harga sembako kan beda lagi kali Bu. Sini aja Bu, saya jual lebih murah, 8.000 saja per kilo. Yang benar, Bu. Benar Bu, saya jual lebih murah. Di sana saja harganya lebih murah daripada di sini. Di sini mahal. Hei Ibu tinggal beli repot amat. Kita ini berdagang tuh hanya soal produksi dan transportasi, tetapi juga retribusi dan sesaji. Jadi beli nggak Bu? Kalau saya tidak jadi beli di sini deh, Bu. Mahal. Rasanya aja Ibu bilang nggak bisa beli. Nggak bisa kurang lagi Bu harganya. Nggak bisa Bu, memang udah segitu harganya. Jadi beli deh, Bu. Samanya lagi itu Ibu. Kemudian, Ibu Nisrin dan Ibu Dea meninggalkan tempat pedagang dan berpindah ke tempat pedagang yang lain. Kan Bu, butuh berapa kilo minyaknya? 3 kilo saja, Bu. Minyak? Ya, 2 kilo saja, Bu. Ini sudah pas ya Bu, 1 kilo, 1 plastiknya. Ya Bu. Kenapa harga di sana lebih mahal daripada di sini ya, Bu? Memang harga di sana selalu lebih mahal Bu daripada di sini karena mereka selalu mengambil keuntungan yang lebih besar daripada toko lain Bu. Kalau begitu tidak akan saya berbelanja di sana lagi. Benar, Bu. Lain kali menu berbelanja di sini saja yang harganya murah dan murah. Ini ya Bu. Ini 2 kilo ya. Dan ini 3 kilo Bu. Ini ya, Bu, uangnya. Ini uangnya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya Bu. Silakan nyampe kembali ya. Setelah membeli minyak, mereka bertiga pulang. Dan saat perjalanan pulang, Bentar deh, Bu. Bentar deh, Bu. Ini kayak enteng nggak sih, Bu, minyaknya? Iya, Bu. Saya juga beli 3 kilo kayaknya kurang sih. Lihat deh, kayak kurang nggak sih ini minyaknya? Iya, Bu. Kita balik lagi, Bu. Yuk kita tanyain aja. Ya udah, Bu. Ayo kita balik lagi. Kenapa balik lagi Bu? Bu, ini tuh minyaknya bener nggak sih? Bener Bu, saya sudah timbang dengan benar, 1 plastiknya 1 kilo. Ini tuh kayak kurang banget, Bu. Apa jangan-jangan Ibu kurangin ya timbangannya? Kenapa Ibu tidak percaya dengan timbangan saya? Pantas saja, harganya lebih murah, ternyata timbangannya dikurangi. Bu, penipuan dan kejujuran hanya perkara teori saja kali Bu. Pantas saja harganya lebih murah, ternyata harganya dikurangi. Kalau tidak begitu, mana bisa saya cepat kaya? Dasar pedagang licik. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Ayo, Bu. Ya udah, sana aja Bu. akhirnya Ibu Nisrin dan Ibu Dea menyerah dan meninggalkan pedagang licik tersebut sambil terus mengomel selama perjalanan. Di tengah perjalanan itu, ada spanduk pemilu yang salah satunya ada foto Ayah Nero. Dan terdengar suara masyarakat yang memilih calon lain nomor 2. Dan Nia sebagai Ibu Nero, sebagai Ibu Caleg, bergegas pulang.
Oh ini caranya nganggapin gelar ya? Iya. Kalau gua masih lebih baik dari mereka berdua ya. Gelarnya panjang. Ya ini cuma taman SM. Sudah beres kerjanya? Ya bu, berdua deh bu, nonton aja. Sesampainya Dania di rumah, ia segera meneriaki suaminya. Lupa. Kenapa sayang berisik loh kamu? Gawat, pokoknya gawat, Pak. Ya pasti saya kayaknya kamu kangen sama papa ini. Gak usah sih, masih dong. Kamu lagi mau manja kayaknya. Pak, jangan bercanda. Tadi kan aku ke pasar ya, Pak, sama ibu-ibu kampung loh. Nah, pas di jalan aku denger banyak yang musik toing tuh, si caleg 2. Gimana nih, Pak? Ya udah mama tenang aja, pokok pasti menang kok. Ya, tenang ya. Serius, Pak, kalau kalah gimana? Enggak bakalan. Serius nih, Pak. Mama yakin kan sama papa? Yakin sih, Iya, Pak. di sini nanti papa mau ketemu sama teman-teman papa dulu untuk memastikan semuanya. Serius, Pak. Iya, serius. Di sini bawa orang tua dulu ya. Ya udah, iya, Pak. Sering dulu. Ini kan cantik ya. Ya udah nih, Pak. Jangan lupa dipakai. Oh, berangkat ya. Love you, mama. Love you too. Tempat makan. Caleg dan kedua pengawalnya berdiskusi. Bagaimana spanduk? Sudah dipasang semua? Sudah Pak. Ikan sudah di ini? Sudah, Pak. Oke. Masih sudah dibantu? Sudah Pak. Oke, saya yakin ya pemilu kali ini saya pasti menang. Mengapa Anda begitu yakin Pak? Bukannya di tahun ini banyak calon legislatif yang jadi saingan Bapak? Jelas dong, ya kan karena saya sudah merumuskan visi dan misi yang jelas. Menurut pengamatan saya, semua partai mengusung visi dan misi yang hampir sama. Memangnya apa bedanya partai Bapak ini dengan partai lain? Sama aja sih sebenarnya. Wah, ngapain ikut kalau sama aja? Nggak kreatif dong Pak. Yang penting itu tujuannya baik. Visi dan misi tidak ada masalahnya dengan untuk memajukan bangsa dan negara. Ya nggak perlu bersaing dong Pak kalau begitu. Berbaur saja menjadi satu partai. Tampang kayak bapak emang dapat dipercaya. Kamu apa kamu? Lihat saja Pak, orang-orang kan mempunyai titel. Sedangkan bapak cuma lulusan SMA. Bagaimana kalau lulusan SMA itu bisa mengembangkan bangsa? Lo pikir tamatan SMA gak bermutu, ha? Lo kira tamatan SMA gak punya kredibilitas? Lo kira anak baru lahir itu langsung masuk kredibilitas, ha? Ya, bukan begitu Pak. Setidaknya ada embel-embel di nama bapak supaya nama bapak itu hebat. Nah, bagaimana kalau begini Pak? Kita bikin titel bohongan saja Pak. Gak mahal Pak. Tidak, saya nggak mau. Saya nggak mau pakai jalan itu. Saya yakin sama kemampuan saya dan orang yang saya miliki. Saya bisa memajukan rakyat. Memangnya Bapak tahu cara memajukan rakyat? Berusaha tanpa lupa prosedur. Berusaha bagaimana Pak? Seperti mengikuti kebijakan pimpinan partai. Tapi ingat, saya tidak akan pernah mau berkompromi dengan pemimpin yang salah. Bagus kalau gitu. Semoga nama Bapak yang tidak besar ini bisa terpilih menjadi calon legislatif. Memangnya bapak tidak mau bekerja sama dengan presiden atau atasan bapak perihal ada pembagian hasil penjualan BUMN? Jelas tidak mau. Karena saya punya prinsip. Saya mencalonkan diri jadi caleg itu ada tujuannya untuk mengawasi presiden dan juga membantu rakyat. Bukan 7D, duduk, diam, kemudian menerima duit dari hasil dana donasi. Memangnya bapak yakin bisa terpilih? Di luar sana banyak yang punya nama, punya relasi. Apa bapak tidak itu? Maunya berdasarkan survei ya? Saya dapat berapa suara? Kita berdua Baru Pak. kita berdua Pak. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kita berangkat ke perusahaan percetakan suara. Buat apa Pak? Memanipulasi suara. Berangkat, siapa? Akhirnya, waktu pemilihan pun datang. Dengan bangganya di hadapan warga kampung, Samsul sebagai caleg yang menang memberikan sambutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Cikupang yang berbahagia, hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, saya resmi terpilih sebagai legislatif
yang akan mewakili aspirasi kalian semua. Semua kebutuhan kalian akan saya penuhi. Kalian yang dari segi ekonominya terbatas, kesejahteraannya, kesehatannya datang kepada saya. Saya akan mengurus semua permasalahan kalian. Saya sebagai pemimpin yang berjiwa sosial akan membantu kalian semua dalam menyelesaikan semua permasalahan yang kalian rasakan. Kami dari kepolisian. Ini ada apa? Anda kami tangkap karena Anda dituduh memanipulasi surat suara. Semua aset dan semua jabatan Anda kami cabut. Mohon maaf. Saya tidak melakukan itu. Mohon maaf. Sama Anda kami tahan. Lepas anjing. Saya tidak melakukan itu. Sudah. Media massa sangat gencar meramaikan berita tersebut. Semua orang kini tahu kalau Samsul melakukan kecurangan. Kehidupan Nero dan ibunya pun berubah drastis. Rumah gedung mewahnya dijual. Ia tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Semua barang bermerek yang dimiliki mereka berdua dijual untuk kehidupan sehari-hari. Lingkungan mereka juga sudah tidak menerima kehadiran ibu dan Nero. Bahkan, sahabat Nero di sekolah pun tidak menemaninya. Walau begitu, ibu Nero meminta Nero agar tetap sekolah. Sesampainya di sekolah, Nero yang memasuki kelas berjalan dengan tidak ada gairah. Tiba-tiba, digagetkan dengan suatu hal. Nero terdorong sampai terjatuh karena ditabrak Rika. Sorry, gue gak sengaja. Hanya berjalan pakai mata. Masa jelek banget ya sekarang kita. Ayo, mana sih lo? Lihat. Ngapain sih lo? OMG, isinya cuman buku doang. Make up gak ada, handphone gak ada. Ya miskin, tau gak? Wah, lihat sih, lihat. Tahu gak? Oh, ini pejabat Sinti yang udah di penjara itu. Gimana? Punya bokap yang di penjara sekarang, rasanya gimana? Lagian, keluarga isinya penjara semua. Bacot lu ya. Sok merasa jagoan lo di sini. Lo tuh udah miskin, gak cocok jadi jagoan di sini. Dengar lo ya. Emang kalau gue miskin, gue bakal takut sama lo berdua. Orang-orang kayak baru yang norak tuh gak sih lo? Dengar ya. Walaupun gue miskin, gue tetep Nero. Gue gak akan takut sama lu berdua. Kesel lo kenal sama gue. Lo tau gak sih posisi lu sekarang itu apa? Lo itu anak napi, gak usah sebaik gaya. Gak ada yang bakal menang sama lo. Nanti juga lo bakal gak betah sekolah di sini lagi. Dulu aja. Cabut Sin. Amarah Nero memuncak. Ia pergi merapikan tasnya dan pergi ke kamar mandi. Ternyata, selama kejadian tadi, Timika melihat semuanya. Ia bersembunyi di belakang tembok dan mendengarkan. Terlintas rasa kasihan dalam benak Timika. Namun, ia tetap masih kesal dengan apa yang sudah dilakukan Nero sebelumnya. Anjing. Serang banget sih tuh si Rika. Gue aja kasih lo. Gue aja kasih Rika ya. Rika dapat tempat gue. Sekarang miskin aja. Sulit. Langsung saja, tiba-tiba Timika masuk dan Nero langsung terdiam, memasang raut wajah datar dan masih angkuh. Timika mencuci tangan dan saat dia ingin pergi, ia menaruh sebuah lipstik Nero yang tertinggal saat tasnya dijatuhkan tadi. Tanpa berbicara, Timika meninggalkan Nero. Nero terdiam dan heran. Ia merasa tidak enak akan apa yang sudah dilakukan dahulu.
Waktu terus berlalu, hari berganti hari, kehidupan Nero di sekolah semakin parah. Rika dan Sinta yang terus mengganggu Nero, membuatnya merasa tidak sanggup harus tetap bersekolah di sini. Ditambah, kehidupan Nero di rumah juga semakin sulit. Dan sekarang terjadi lagi penindasan terhadap Nero. Lagi dan lagi Nero terjatuh. Kali ini karena terdorong orang suruhan Rika dan Sinta. Pindah lah anjing, baru gue mau jauh dari lo. Lo itu saya udah gembel, gak sudi gue temenan sama lo. Ya ampun. Aku nggak tahu bokap gue. Bokap gue yang lagi kuasain kan. Dia nggak bener. Terus banyak rakyat dan cuma minta duit dari rakyat. Lo gak usah tau jadi orang. Apa mau gue sebagai? Rekaman bokap gue yang bokap gue. Apa bokap gue doang? Sialan lo jadi cewek, kapok ya. Rika dan Sinta meninggalkan Nero. Nero pun terdiam dan menangis karena kesal ia masih dengan posisinya duduk di bawah terkapar. Tiba-tiba ada tangan yang menghampirinya, memintanya untuk bangun. Dan ternyata itu Timika dan teman-temannya. Nero yang merasa malu tidak sanggup untuk menanggapi tangan Timika tersebut. Ayo bangun, betul nih. Tahu, gua minta. Gua tahu kok. Sebenarnya senang banget sama ini. Sini ya, otak lu kotor banget, jahat terus. Gue mah kayak lu, Ner. Iya sih, gue juga kesel, gue marah, gue juga senang liat lu kayak gini. Tapi gue manusia, Ner. Orang jahat kayak lu, mana tahu rasa kasihan. Gue ya, sebenarnya ya, gue juga nggak bisa sih maafin. Tapi ya udah kita temenan aja, nah. Nero teh belon eta teh cek si Timika maneh teh babaturanan nu akhirna maneh ge baturan urang. Sekarang aku jadi teman kita. Selamat ya Nero. Iya gitu ya. Sekarang aku jadi teman kita. Setelah sampai di rumah, Assalamualaikum. Ma. salam. Lo kenapa? Gak apa-apa Ner, aku cuma nulis aja. Terus kamu mama gak mau kamu kuat lagi ya? Ya kita belum makan lagi kan hari kan. Tapi gue kalau mama aku gak punya uang, gimana kan? Gak apa-apa Ner. Sebentar, aku cari minum dulu. Maafin Nero ya, Ma. Tenang juga ya, kalau jadi kita ngalamin kayak gini. Tolong, jangan ngomong gitu. Nero seneng kok. Sekarang Nero banyak tahu gimana bisa dapat uang, terus Nero bisa belajar banyak hal. Iya Nero, jadi kita harus ingat tidak boleh kekuasaan kita itu pindah ke orang lain. Kita tidak percaya akan hukuman. Iya mah, benar. Nero nyesel. Dulu Nero pakai uang cuma buat nguasain apa yang Nero pengen doang.
Gak apa-apa nih, kita harus tetap hidup dan kita harus tebus dosa kita. Tapi Nero ya Ma, maafin Ana juga ya Nek. Waalaikumsalam, masuk. Aduh, ada apa nih? Teman-teman Nero ya? Iya Ma, Mama aku lagi sakit. Ini Bu, kita ada sedikit makanan, mau diterima ya? Tidak usah Bu, tolong diterima ya Bu. Makasih ya Bu. Ya Bu. Ya Nero itu terima aja ya. Oh isi Nero so isin sama tuh ambil. Ya Nero nggak usah nangis, terima aja ya. Makasih ya kalian, makasih juga udah jadi temennya Nero. Jagain Nero juga ya. Makasih ya semuanya. Dari sini kita tahu, kekuasaan, kekayaan yang digunakan untuk penindasan itu akan berakhir keterpurukan. Ada banyak sedih, tangis, siksaan. Semua itu akan berbalik pada kita yang merasakan. Jadilah orang yang bijaksana, adil, dermawan, jujur, dan rendah hati atas apa yang kita punya. Karena semua kenikmatan itu hanya titipan dan akan kembali hilang.